Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada semua yang mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat kedua dalam kuartal ketiga tahun 2021. Saya Molly akan memimpin acara kebaktian online kita pada Sabat ini. Sesi sekolah Sabat kita akan dimulakan dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Marvalina. Setelah itu kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Felicia. Cerita kanak-kanak pada Sabat ini akan dikendalikan oleh Jabatan Pelayanan Kanak-kanak Seventh-day Adventist. Ringkasan Cornerstone akan disampaikan oleh Pastor Bruce Bound. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Jogeri Gelu. Selamat Hari Sabat kepada semua. Tajuk berita mission kita pada hari ini ialah perjalanan yang dilindungi. Jody dan suaminya Derek memandu selama 3 jam untuk pergi ke Phoenix, ibu kota Arizona. Mereka telah terlambat, namun mereka perlu mengambil ibu Jody supaya dia dapat mengikuti mereka ke gereja pada Sabat tengah hari itu. Hujan turun dengan lebat. Jalan yang perlu dilalui bergunung ganang. Tiba-tiba, kereta yang dipandu oleh Jody tergelincir dan berpusing 180 darjah dan menghempas dinding lumpur di seberang jalan. Jody dan Derek sangat terkejut. Pintu kereta di sebelah penumpang tidak dapat dibuka. Derek terhidu bau asap dan mereka perlu segera keluar dari kereta. Seorang wanita yang menyaksikan kemalangan itu berhenti untuk menolong mereka. Ramai pengguna jalan raya yang lain berhenti untuk menolong mereka. Seorang pemilik perusahaan perkhidmatan kereta tunda menawarkan diri untuk menunda kereta itu ke bengkel. Seorang anggota polis juga membantu untuk mengawal pergerakan trafik di jalan berselekoh itu. Derek dan Jody mengimbas kembali bagaimana mereka boleh terselamat dari kemalangan itu kerana jalan bertentangan sangat curam. Rupa-rupanya, Tuhan telah menjawab doa-doa 3 orang sahabat dan keluarga mereka pada hari itu. Mazmur 94 ayat 22 mengatakan, "Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku." Sekian, terima kasih.
selamat pagi, selamat sahabat anak-anak. Saya Anti Cynthia dari Gereja Kaman ingin berkongsi cerita yang bertajuk Lepas dari Penjara. Para rasul masih lagi bersaksi dengan berani tentang Yesus. Sekarang lebih ramai lagi orang yang datang mendengar cerita. Perbuatan ini agak keterlaluan bagi anggota Sanhedrin. Pemimpin-pemimpin bercuci, mereka telah pun menyalahkan Petrus dan rasul-rasul lain untuk berhenti mengajar tentang Yesus. Sekarang para rasul bukan sahaja mengajar, bahkan menyembuhkan juga. Iman besar dan juga orang-orang Saduki menangkap para rasul dan mengubah mereka ke dalam penjara. Ini akan mengajar mereka supaya tidak lagi berbicara tentang Yesus, kata mereka. Pada waktu malam, Tuhan menghantarkan seorang malaikat untuk melepaskan para rasul dari penjara. Pergilah ke bait suci semula. Malaikat beritahu semua orang tentang bagaimana Yesus telah mati untuk mengampuni dosa, dan itulah yang dilakukan oleh para rasul. Pada masa itu, imam besar dan juga orang-orang Sekudi menghantarkan pengawal ke penjara dengan tujuan untuk menjawab para rasul tersebut. Tetapi mereka kembali dengan segera. Kami mendapati pintu penjara dikunci dengan ketat, lapor mereka. Para pengawal masih lagi berada dalam posisi mereka, tetapi tiada seorang pun bantuan di dalamnya. Para pemimpin itu memandang satu sama lain dengan perasaan marah. Apakah yang harus kita lakukan sekarang? Gugut mereka. Kemudian mereka terdengar suara kabar. Kamu tahu lelaki yang kamu hubung ke dalam penjara. Mereka sedang berada di bait Allah dan sedang berkubah. Sekarang para pemimpin itu bertambah marah dan cemburu. Pergi dapatkan rasul-rasul itu, bawa mereka kemari, jelit mereka dengan marah. Apabila para rasul tiba di Sanhedrin, iman besar mula memaki Hamun. Bukankah kami telah memerintahkan kamu agar berhenti mengajar dalam nama Yesus? Tetapi lihat, kamu telah menyebarkan ajaran kamu ke seluruh Yerusalem, dan kamu menyalahkan kami untuk kematian Yesus. Para pemimpin itu sudah semakin marah. Mereka ingin membunuh para rasul itu, tetapi para rasul masih lagi berasa tenang. Bagi mereka mengetahui Yesus merupakan perkara yang paling penting, dan itulah yang kita pelajari di gereja, bahwa Yesus merupakan yang terpenting di dalam kehidupan kita. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Pada Sabat ini, kita akan belajar ringkasan konstan remaja, yaitu pelajaran kedua, kuartal ketiga 2021, yang bertajuk, Bolehkah saya mendapatkan seorang saksi? Ayat inti kita diambil dari Lukas 9 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutuskan mereka untuk memberitakan kerajaan Tuhan dan menyembuhkan orang. Saudara dan saudari di dalam Kristus, dalam buku tulisan Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, muka surat 351, mengatakan, di semua ladang pekerjaan Kristus
ada jiwa-jiwa yang dibangunkan kepada keperluan mereka, lapar serta dahaga akan kebenaran. Waktunya sudah tiba untuk menyampaikan berita kasih-Nya ini kepada setiap orang yang rindu hatinya. Untuk keperluan ini, murid-murid harus berangkat sebagai wakil-wakilnya. Orang-orang percaya hendaknya dituntun supaya mereka menganggap diri mereka sebagai guru-guru yang dipilih oleh Ilahi, dan bila tiba saatnya, juru selamat diangkat dari antara mereka. Mereka tidak terlantar tanpa pemimpin. Ditahukah Anda, perkabaran Injil secara ringkas bermaksud memberitakan kepada mereka yang lain mengenai Injil. Kita menjadi saksi kepada mereka yang lain apabila kita memberitahukan kepada mereka mengenai Injil. Ia bukan mengenai berkongsi pendapat, bercerita, mengongsikan kesaksian kita, menyanyi dan sebagainya. Kita mungkin boleh memberitakan Injil dengan cara-cara ditunjukkan di dalam perkara tersebut. Tetapi perkara yang utama adalah mesej yang kita sampaikan, bukan keedah yang kita gunakan. Di pandangan lain pula, tulisan Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, muka surat 200, di dalam mendidik murid-murid itu, teladan hidup Yesus jauh lebih baik daripada hanya mengajarkan doktrin-doktrin agama. Begitu juga di buku Kerinduan Segala Zaman, muka surat 350 dan 351, kasih Kristus yang dinyatakan di dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri akan lebih bermanfaat di dalam membarui orang-orang berbuat jahat daripada pedang atau ruang pengadilan. Sampai di sini saja ringkasan cornerstone kita pada Sabat ini. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dan Tuhan memberkati. Selamat bertemu kembali kepada kita semua, dan kita berasa bersyukur kerana dapat mendengar firman Tuhan sepanjang minggu-minggu bulan yang lepas. Jadi pada minggu ini kita akan belajar, yaitu pelajaran sekolah Sabat kedua, yaitu dalam kuarter yang ketiga yang bertajuk Gelisah dan Memberontak. Tetapi sebelum kita merungkai dengan lebih lanjut lagi, marilah kita sama berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar dalam kerajaan surga, terima kasih kerana Engkau memberkati. Biarlah kami dipenuhi oleh berkat dan juga pengetahuan untuk kami mengadoptasikan pelajaran pada minggu ini, supaya ianya menjadi tuntunan dan berkat untuk kami meneguhkan iman kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih kepada kita semua kerana kita bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan lebih lagi dalam kita mempelajari pelajaran yang kedua dalam kuarter yang ketiga, yaitu Gelisah Memberontak. Kenapakah pelajaran tajuknya Gelisah dan Memberontak? Yaitu di dalam ayat hafalan kita, di dalam buku 1 Korintius bagi 10 ayat 11 berbunyi begini, saya baca untuk kita semua. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup dan pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi di sini ada dua, yaitu peringatan bagi kita yang masih hidup dan kita yang hidup di zaman akhir. Jadi bermaksud kalau kita lihat dalam keadaan dunia sekarang, kita manusia kadang-kadang tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Tetapi Tuhan mengetahui semuanya. Tetapi di sebalik itu kalau kita lihat, seakan-akan binatang lebih lagi mengetahui apa yang akan berlaku sekitar 2-3 hari ataupun bulan ataupun menit yang akan datang. Contoh, di zaman di zoo, contoh dia di Washington DC pada 23 hari bulan Ogos 2021. Di mana binatang-binatang ini mengetahui apa yang akan berlaku, tetapi manusia pada masa itu tidak.
Tetapi akhirnya sebelum saatnya tiba, ada di antara binatang-binatang ini bersuara tinggi, memanggil, memberontak sini sana. Tetapi selepas beberapa menit selepas itu gempa bumi berlaku. Bermaksud manusia tidak mengetahui keadaan ataupun masa yang begitu berlaku pada masa yang akan datang. Tetapi jauh lebih bijak binatang itu. Jadi untuk ringkasan, biarlah kita semua mengetahui sama ada kita patut berpegang teguh kepada Tuhan di dalam kehidupan tidak. Jadi di sini kegelisahan ini membawa kita mengingat apa yang berlaku kepada orang-orang Israel, di mana mereka pada masa itu sudah 1 tahun berjalan daripada Mesir, keluar daripada Mesir menuju tanah Kanaan. Selama mereka di padang pasir, di bukit, di daratan Sinai itu, mereka sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menuju ke mana? Ke tanah Kanaan. Tetapi tahu kamu kenapa ceritanya? Mereka di sana gelisah, mereka di sana memberontak. Karena apa mereka memberontak? Karena mereka seakan-akan tidak percaya dan tidak beriman kepada Tuhan pada masa itu. Karena apa? Karena mereka mengingatkan apa yang mereka lalui, di Mesir pada masa itu. Mereka dihujani oleh berkat makanan yang mencukupi, daging, ikan, sayur, apa saja yang kita lalui sekarang semuanya ada. Tetapi mereka sangat-sangat tidak bersyukur karena makanan mereka di padang pasir masa itu adalah makanan surga sebenarnya. Makanan para malaikat yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel, yaitu mana. Tetapi mereka tidak bersyukur, mereka memberontak. Jadi di dalam pemberontakan mereka itulah semasa mereka menuju ke tanah Kanaan, hati mereka yang tidak berterima kasih kepada Tuhan sehingga mereka memberontak, sehingga mereka gelisah, dan Tuhan memberikan makanan untuk mereka yang selanjutnya yaitu burung puyuh. Tetapi akibatnya, walaupun dibagi oleh Tuhan daging yang dipinta oleh mereka, ada sesetengah mereka pun mati juga. Karena apa? Makan daging setengah mentah. Ada yang belum lagi masak mereka makan. Jadi ini menghujani kepada kita, yaitu pemberontakan kita di dalam kehidupan ini. Adakah kita seperti orang Israel? Fikir-fikir dan ingat-ingatkan. Yang kedua adalah mengenai yaitu berjangkit. Kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, orang-orang Israel terutamanya adik-beradik yang 3 orang ini, yaitu orang yang ternama sebenarnya. Karena Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Sedangkan Maryam dengan Harun, mereka berdua adalah abang kepada Musa yang begitu menonjol di dalam kepimpinan sewaktu mereka keluar daripada tanah Mesir dipanggil oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka cemburu akan istri kepada Musa, itu Zipporah. Dan mereka lebih daripada itu, mereka merasa bahwa mereka tergugat di dalam kehidupan ini. Mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena Maryam dan Harun, yaitu kakak dan abang kepada Musa ini, tidak bersyukur. Mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak melihat apa yang dipimpin oleh mereka. Itulah yang mereka fikirkan. Tetapi sebenarnya Tuhan memberi kepada Musa untuk melantik 70 ketua-ketua orang-orang Israel pada masa itu untuk meringankan pekerjaan Musa. Tetapi disebabkan tanggung jawab yang baru ini tidak dibagikan kepada Harun dan Maryam, mereka terasa kedudukan mereka tergugat. Kalau kita fikirkan, adakah kita seperti itu? Seperti Maryam dengan Harun? Kurang lebih begitulah. Dalam kehidupan kita. Kita tidak berterima kasih karena kita tercabar di dalam kehidupan kita sewaktu orang memberikan lantikan kepada orang lain. Jadi kita rasa gelisah, kita rasa tidak tentram di dalam kehidupan ini. Sehingga apa yang berlaku? Sehingga Maryam menjadi penghasut kepada abangnya yang bernama Harun dan mereka berdua memberontak.
Memberontak kepada siapa? Memberontak kepada Musa dan kepada Tuhan sebenarnya. Jadi di sini akibatnya, sebab sesuatu yang kita lakukan akibatnya tetap ada. Apa akibatnya? Akibat yang pertama adalah Maryam dijangkiti oleh penyakit yang kita tidak mahu pada masa itu, yaitu kusta. Jadi kalau kamu dan saya lihat pada minggu ini adalah menunjukkan kepada kita, jangan kita berasa gelisah, jangan kita merasa tercabar, jangan kita merasa tergugat. Kalaulah kita apa? Kita dibagikan tugas kepada orang lain kita cemburu. Tidak boleh. Karena ini yang menunjukkan, yang diberikan, yang mengakibatkan Harun dan Maryam ini. Maryam dijangkiti oleh penyakit kusta dan sedangkan Harun tidak, Tuhan tidak membagikan penyakit kusta. Karena apa? Karena Harun pada masa itu adalah ketua imam orang-orang Israel. Kalau dia dijangkiti oleh kusta, adakah Harun dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai imam di Ka'bah di belantara? Tentu tidak boleh. Tuhan Maha mengetahui yang terbaik untuk anak-anaknya. Tetapi biarlah kita berasa bersyukur dan berterima kasih di dalam kehidupan kita. Jangan kedekut, jangan bersungut, dan jangan cemburu ke atas pekerjaan kepada orang lain. Jangan kita terasa tercabar pula. Yang berikutnya adalah kegelisahan membawa kepada pemberontakan. Ini terjadi kepada orang-orang Israel. Karena apa? Karena orang Israel pada masa mereka sudah di sempadan tanah Kanaan, mereka sudah mau melangkah masuk kepada tanah Kanaan, tetapi Harun dan Tuhan mengatakan, kirimkanlah pengintai 12 orang. Sewaktu mereka masuk, sewaktu mereka balik daripada tanah itu, mereka memberikan, terutamanya Kaleb dengan Yosua ini, begitu bersemangat memberi laporan bahwa tanah itu adalah tanah perjanjian, tanah itu adalah tanah yang subur, kita harus masuk. Contohlah kalau kita dari kampung kita pergi ke Kucing, takkanlah kita mau balik kan? Kucing itu semua ada, makanan ada, pekerjaan ada. Sekitar begitulah yang dibagikan oleh Kaleb dan Yosua. Tetapi kepada 10 orang pengintai itu, inilah yang buruk sekali kepada kita kadang-kadang. Karena apa? Karena pengintai yang 10 orang ini memberikan laporan yang buruk, yang tidak bagus terhadap tanah Kanaan itu. Tanah perjanjian yang dibagikan Tuhan itu. Sehingga apa? Sehingga terjadilah satu pemberontakan terjadi kepada orang-orang Israel. Dia itu dipimpin oleh masyarakat, dipimpin oleh ketua-ketua mereka, dan juga yang 10 orang ini tadi, sehingga mereka mau melemparkan batu kepada siapa? Kepada Kaleb, kepada Joshua, dan terutamanya kepada Musa. Jadi menunjukkan kepada kita, bagaimana kamu dan saya? Adakah kita begitu memberontak sehingga kita tidak melihat dari sudut pandangan, dari sudut yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan yang begitu subur kepada nenek moyangnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagaimana dengan kita? Adakah kita memberontak? Bukan saja mereka memberontak kepada Kaleb, kepada Joshua, terutamanya kepada Musa dan Tuhan itu sendiri, tetapi sehinggalah mereka termakan hasutan. Bukan itu saja mereka termakan hasutan, bukan mereka saja tidak dapat masuk ke tanah Kanaan, tetapi berikutnya adalah mereka dibagikan hukuman yang begitu berat sekali. Karena apa? Mereka tidak dapat masuk. Selepas Musa mengatakan, oke, kalau kamu tidak bersetuju, kalau kita tidak masuk, oke, hukumannya adalah kita akan berjalan di padang belantara sekitar begini, dan Tuhan akan memimpin kita di padang belantara sekitar bertahun-tahun. Nah, sehingga itu mereka kata, kalau begitu marilah kita berperang. Nah, ingat, dua perkara yang begitu memberi tekanan kepada orang Israel. Mereka mengingatkan bahwa mereka boleh melawan, tetapi tidak. Kalau tidak ada tabut perjanjian dan tidak ada berkat daripada Musa itu kepada orang Israel, dan mereka akan dipukul kalah. Begitulah terjadi kepada mereka. Karena mereka mau melawan masuk ke tanah Kanaan dan mau memburu orang di sana. Tetapi yang diburu adalah mereka. Ramai mereka yang kena bunuh pada masa itu berperang. Sehinggalah mereka berpatah balik. Mereka mendapat apa?
mendapat pelajaran daripada Tuhan di dalam kehidupan mereka berjalan di padang pasir selama berapa? 38 tahun, sehinggalah anak-anak Tuhan mereka yang tua-tua pada masa itu habis mati. Hanya 2 orang yang tua, 3 orang lah yang tua yang dapat melihat tanah Kanaan. Yang satu Musa, dia tidak dapat masuk ke tanah Kanaan, tetapi dia lihat tanah Kanaan daripada Bukit Nebo. Yang dapat memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan dengan generasi yang baru adalah Kaleb dan Yosua. Pertanyaannya kepada kita, macam mana kamu dan saya? Kita sudah di sempadan tanah Kanaan Yerusalem yang baru. Tuhan berjanji dengan kita untuk mengambil kita kepadanya, yaitu di kerajaan surga. Tetapi kadang-kadang kita semasa kita mau dekat kepada Tuhan, kita berpatah balik. Kita tidak mengambil Yesus di dalam kehidupan kita. Ini pengajaran yang betul-betul hebat di dalam kehidupan kita. Kita lihat dari segi orang-orang Israel. Nah, di dalam penghujung pelajaran kita pada minggu ini adalah mengenai iman dan lawan. Iman itu memain peranan di dalam kehidupan kamu dan saya. Tetapi yang satu ini yang mahu kita melawan, yang kita mahu memberontak adalah andaian. Kalau saya begini, maka beginilah akibatnya. Kalau begini, maka beginilah akibatnya. Itu semua andaian, kita belum tentu tahu. Tetapi sepatutnya kita beriman di dalam kehidupan kita. Karena sejarah mengajar kita. Sejarah daripada mana? Kalau kamu lihat Musa, sewaktu orang-orang Israel memberontak, sewaktu mereka melawan, Musa mengatakan, Tuhan ampunilah kesalahan mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Musa itu sebagai pengantara orang-orang Israel kepada Tuhan. Kamu dan saya kalau kita lihat, siapa pengantara kita? Adakah kita dapat menyelamatkan diri sendiri? Adakah kita dapat membuat kerja dan kerja kita itu dapat menyelamatkan kita? Semuanya itu tidak bermakna. Semuanya itu adalah di bahu seseorang yang membawa kita dapat menyelamatkan kamu dan saya. Siapa itu? Itu adalah Yesus Isa Al-Masih yang membawa kita, yang mati di kayu salib menebuskan dosa kamu dan saya. Walaupun pada masa itu orang-orang Israel, para imam dan orang yang taat setia pada masa itu, mereka tidak mengambil Yesus, mereka reject, mereka melawan, mereka tidak mahu menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi Yesus di kayu salib pun Yesus mengatakan, ampunilah kesalahan mereka ya Bapa, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka buat. Nah, kepada kamu dan saya, ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini menunjukkan kepada kita dosa kita, pemberontakan kita, semuanya bukannya di atas bahu kita, tetapi di atas bahu Yesus sendiri. Seperti peranan yang dibagikan oleh Musa kepada orang-orang Israel pada masa itu, begitulah peranan Yesus di dalam kehidupan kita. Sepatutnya kita beriman, sepatutnya kita mengikut apa yang disebut, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang diajakkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga itu biarlah ringkasan pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini akan mendekatkan kamu dan saya dan memahami siapa Yesus sebenarnya dan beriman kepada Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar dalam kerajaan surga, terima kasih. Ringkasan sekolah sahabat pada minggu ini membawa kami dan mengerti bahwa Yesus itu adalah pengantara. Sepatutnya kami menyerahkan kehidupan kami dan mengambil Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey, that we and learn His patience
patient ways, keeping the Sabbath holy in all our days. Selamat Hari Sabat dan bertemu lagi dalam sesi kebaktian kedua. Doa untuk persembahan dan persepuluhan kita pada Sabat ini akan disampaikan oleh Saudara Bob Vincent. Mari kita berdoa untuk persembahan dan persepuluhan. Tuhan Bapa kami yang bertata di kerajaan syurga, Tuhan yang kami sembah dan Tuhan yang kami muliakan. Kami mengucap syukur di atas kesetiaan-Mu kepada kami dan segala berkat yang telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami telah mengembalikan sebahagian daripada berkat yang telah kami terima. Inilah bahagian yang terbaik yang kami mampu berikan kepadamu ya Tuhan. Sebagai tanda kesetiaan kami kepada Engkau, dan kami mahu meletakkan Engkau yang utama di dalam kehidupan kami. Walaupun persembahan ini sedikit, ia mampu digunakan untuk kerja pelayanan dan perkabaran berita kebenaran di dunia ini. Pimpinlah kami ya Tuhan dalam segala kekurangan kami, agar kami dapat menjadikan berkat kepada orang lain. Berkatilah juga segala pekerjaan kami dan segala perkara yang baik yang kami usahakan. Biarlah Engkau selalu campur tangan, kiranya persembahan ini akan selalu menjadi kesenangan bagi Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah kita pada pagi ini akan disampaikan oleh Pastor Delkens David. Marilah kita sama-sama fokus dan memberikan waktu ini kepada Roh Kudus untuk berbicara di dalam hati kita masing-masing. Shalom dan selamat Hari Sabat kepada semua kita pada pagi ini. Dan pada pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan dikongsikan pada pagi ini adalah tentang jalan yang sukar yang kita temui dalam buku 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. Di dalam kehidupan kita manusia, ada yang menyatakan hidupnya senang sekali. Ada juga yang menyatakan hidupnya begitu suka sekali, sehingga tidak dapat menerima kenyataan. Lebih-lebih lagi di saat pandemik COVID-19 melanda. Dari hidup seperti orang biasa kepada kedana. Terdahulu, hidup seperti kita agak senang dan aman walaupun terdapat peperangan dan juga bencana alam. Tetapi hanya berlaku di satu tempat ataupun beberapa tempat yang lain. Pada saat ini, pandemik COVID-19 ini telah melanda seluruh dunia. Berjuta manusia mati dan menderita akibat dari pandemik ini. Sehingga kan kita di Malaysia juga terkesan dengan pandemik ini. Pada masa yang sukar ini, kita sentiasa akan merasa buntu. Dan seolah-olah tiada jalan keluar permasalahan ini. Dan menyebabkan banyak di antara kita manusia mengambil jalan mudah untuk membunuh diri. Sesuatu yang tidak patut dilakukan oleh kita sebagai umat Tuhan. Oleh itu, kita melihat ini adalah suatu perkara yang begitu sukar. Tetapi itu belum lagi kita menghadapi kesukaran yang lebih dahsyat. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sebelum kedatangannya yang kedua kali. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yesus memperingatkan bahawa pada peristiwa akhir zaman akan terjadi hal-hal yang mengerikan. Dalam buku Matius 24 ayat 15 hingga yang ke-28. Mau tidak mau kita harus menghadapinya. Pergumulan harus kita lakukan juga. Tetapi semua bergantung dari sikap kita sendiri. Kita harus pegang kebenaran firman Allah dalam menghadapi masa yang sukar dan tetap kuat dalam Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-10. Dia tidak akan meninggalkan kita. Karena itu jangan menyerah dengan keadaan yang ada. Mungkin ada orang lain yang mencoba menutup jalan kita. Ada pintu yang tertutup bagi kita, tetapi selalu ada jalan yang dapat dibuka oleh Tuhan buat kita. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita lihat beberapa perkara
Apabila kita menghadapi situasi yang sukar dan perkara yang harus dilakukan di waktu kita menghadapi masa sukar adalah beberapa perkara yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kita harus berdoa. Dalam buku Yakobus 5 ayat 16 hingga 18 mengatakan kepada kita, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoa supaya kamu sembuh. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ilya adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kita harus berdoa dengan keyakinan yang tinggi bahwa apa yang kita doakan akan dijawab oleh Tuhan. Kita melihat sebagai contoh, Ilya adalah manusia biasa seperti kita. Tetapi ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun dan hujan pun tidak turun ke muka bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Berdoa, berdoa, dan berdoa akan membuatkan kita kuat dalam menghadapi masalah yang sukar. Karena yang menghubungkan orang percaya dengan Tuhan adalah doa. Teruslah berdoa dan jangan menyerah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Yang kedua, jangan ragu-ragu akan pertolongan Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yang membuatkan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan adalah karena perasaan ragu-ragu yang ada pada kita. Karena itu, jangan pernah bimbang atau ragu-ragu akan pertolongan Tuhan. Pemazmur dapat melihat bertimbun-timbun persoalan yang di depannya, tetapi ia tidak pernah ragu-ragu akan pertolongan Tuhan. Mazmur 121 ayat 2. Jangan pernah gentar dan jangan putus asa dengan janji Tuhan. Sekali ia berjanji, ia akan menolong kita, maka ia pasti akan menolong kita. Perkara yang ketiga, yaitu teruslah membuka tangan untuk melayani Tuhan. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Pada saat pandemik ataupun COVID-19 ini melanda di seluruh dunia, banyak yang terkesan akibat tiada pekerjaan. Dan tiada pekerjaan bermaksud tiada gaji. Dan tanpa gaji berarti tiada makanan. Tetapi bagi kita yang masih bernasib baik kerana masih memiliki berkat pekerjaan dan makanan, dan ketika kita memberi, Allah akan membuka jalan dan mendatangkan kelimpahan bagi kita. Jangan tutup tangan bagi orang-orang yang memerlukan kita, apatah lagi untuk yang melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkat bagi kita yang dengan kelimpahan. Oleh itu, sama-samalah kita membuka tangan kita untuk orang yang memerlukan dan terus melayani Tuhan. Yang keempat, teruskanlah memuliakan Tuhan. Dalam buku Habakuk 3 ayat 17 hingga yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan buah makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ia di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Tuhan Allahku adalah kekuatanku, membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pimpinan biduan dan juga permainan kecapi. Paulus dan Silas pernah berada di penjara dalam keadaan yang tidak berdaya. Dengan kaki dan tangan dipasung, tetapi mereka terus memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tiba-tiba Allah datang melawat mereka dan membuka semua pintu-pintu penjara, sehingga kaki dan tangan yang dipasung terlepas. Begitu dahsyatnya pujian orang-orang yang percaya. Bahkan tembok Yeriko dapat hancur karena puji-pujian ini.
Pujian penyembahan kita mengundang kuasa, mampu menghadapi setiap persoalan kita. Nah, lihatlah, kita harus sentiasa dalam keadaan memuliakan Tuhan walaupun kita dalam keadaan yang sukar. Dan yang kelima, tetaplah tenang dalam Tuhan. Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ketenangan hanya dapat kita raih jika kita tetap dalam kerajaan Tuhan. Ketika kita tenang, tidak tawar hati, akan membuat kita mampu mengatasi persoalan hidup kita. Masa sukar akan terus terjadi, tetapi tetaplah tenang di dalam Tuhan dan jangan tawar hati. Karena jika kita tawar hati akan membuatkan kekuatan kita menjadi kecil. Seperti yang tertulis dalam buku Amsal 24 ayat yang ke-10. Maju terus, jangan putus asa, karena Tuhan yang mampu menolong kita. Apabila orang Kristen mengapati bahwa mereka terus mengalami masa dan cabaran yang sukar dalam kehidupan mereka, mereka dengan cepat sekali terharu dan bingung ataupun cepat putus asa. Lagipun, tidakkah hidup kita mudah apabila Anda meletakkan iman Anda kepada Tuhan? Banyak orang berfikir sedemikian. Tetapi kebenarannya adalah hidup tidak selalu mudah bagi sesiapa sahaja. Dan apa keperluan yang cukup untuk memotivasikan umat-umat Kristen di dunia ini, karena masa dan cabaran yang sukar lebih jelas dari sebelumnya. Jadi, tiada jalan yang mudah bagi kita, tetapi jalan yang sukar harus kita tempuhi bersama, serta berjalan bersama dengan Tuhan kita. Dengan itu, saya ingin memberikan motivasi dan juga dorongan kepada semua kita, agar kita semua teruskan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, walaupun jalan kita sukar dan hidup kita sukar. Shalom. Selamat hari Sabat, serta Tuhan memberkati semua yang mendengar firman-Nya pada hari ini. Hai bekerjalah sekarang milik Tuhan Yesus. Hampirlah malam datang, janganlah lemah. Selamatkan bercahaya, rajinlah bekerja. Dan jika malam tiba, habislah kerja. Hai bekerjalah selalu, waktu lagi senang. Buat kewajibanmu selama ada terang. Pergunakanlah waktu, masyurkan Tuhanmu. Dan jika malam tiba, habislah kerja. Hai bekerjalah sungguh dengan iman teguh. Jalankanlah kerjamu bagi Tuhanmu. Siang hampirlah lalu, datanglah gelap itu. Dan jika malam tiba, habislah kerja. Marilah kita berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih. Walaupun kami dalam keadaan yang sukar pada saat ini, Tuhan tetap memimpin dan juga membimbing kami dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami mohon agar Roh Kudus Tuhan diberikan kepada kami untuk memimpin setiap kami yang berada dalam keadaan yang sukar. Dan begitu juga Tuhan, oleh kerana ada di antara kami yang masih menerima berkat-berkat Tuhan pada saat ini, bantulah kami agar kami sentiasa memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Dan bukalah hati dan fikiran kami agar kami sentiasa menjadi orang yang pemurah daripada Tuhan yang sentiasa memberikan
memberikan berkat kepada kami. Ampunilah dosa kami Tuhan, semua ini kami serah dalam nama Kristus yang jadi penebus semua kami. Amin. Terima kasih kepada anda yang telah mengikuti perbaktian online kita pada Sabat ini. Semoga mesej yang telah disampaikan memberi manfaat kepada semua dan mendorong pembangunan rohani setiap kita yang mendengar. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Selamat Hari Sabat dan semoga Tuhan memberkati.